Assalamualaikum, selamat datang di channel belajar bersama Bunda Sesa. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Hari ini pembelajaran kita subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi pembelajaran kita pada hari ini, IPS, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kita bisa makan karena ada Pak Tani yang menanam semua kebutuhan pangan kita. Kita bisa memakai pakaian karena ada orang lain yang menjual atau menjahitkan pakaian kita. Seperti itulah kehidupan kita, saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya, pesan yang disampaikan berupa informasi. Ada 3 jenis interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, interaksi individu dengan individu, artinya satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, artinya interaksi satu orang dengan satu kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, artinya ada satu kelompok berinteraksi dengan kelompok yang lain. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi individu dengan individu adalah interaksi antara dua orang. Nah, contohnya dokter yang memeriksa pasien. Ini adalah interaksi satu orang dengan satu orang yang lain. Dokter memeriksa pasien karena pasien tersebut sakit. Yang kedua, nah ini interaksi kalian dengan orang tua kalian di rumah ya, antara ibu dan anak adalah bentuk interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Nah, maksudnya adalah interaksi seseorang dengan kelompok. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini seperti ibu guru nih mengajar. Ibu guru kan sendiri mengajar murid yang jumlahnya sangat banyak. Nah, itu artinya ibu guru melakukan interaksi individu dengan kelompok. Contoh lainnya. Nah, contoh lainnya adalah di sini ada seorang direktur perusahaan, dia sedang rapat dengan para bawahannya. Nah, artinya direktur kan sendiri, karyawannya ada beberapa orang. Artinya ini interaksi seseorang dengan kelompok. Nah, contoh yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, artinya interaksi ada dua kelompok ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sepak bola, tim sepak bola ada 11 orang. Dalam satu pertandingan sepak bola ada 2 tim yang bertanding. Artinya itu berinteraksi 2 kelompok ya.
Yang selanjutnya nih, dalam pertandingan kali tambang juga di sini satu kelompok bertanding dengan kelompok yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sekarang Ibu kasih tugas untuk kalian ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa kalian lihat ya, ini ada 5 soal. Dan kalian bisa jawab berdasarkan materi yang sudah dikasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.